Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTS Perencanaan Sistem Pembelajaran AUD oleh Kumala Dewi Atmojo, NIM 2419069. Perencanaan Sistem Pembelajaran AUD dengan dosen pengampu Muhammad Irsyad, MPDI. Tahukah kamu apa itu pendekatan saintifik, STEAM, dan Lospart? Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikan. Dengan karakteristiknya yaitu yang pertama berpusat pada siswa, dua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, tiga melibatkan proses-proses kognitif yang potensi dalam merangsang perkembangan intelek khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, yang keempat dapat mengembangkan karakter siswa. Dengan tujuan yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Tiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Empat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 6. Untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian, prinsip pendekatan saintifik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Pendekatan STEAM. STEAM adalah sebuah penemuan dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan sehingga anak-anak bisa membangun pengetahuan di sekitar dunianya dengan mengeksplorasi, mengamati, menemukan, dan menyelidiki bagaimana sesuatu itu bekerja. STEAM digunakan untuk fokus pada pemahaman tentang sifat terintegrasi dari disiplin sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, serta pentingnya mereka dalam keberhasilan akademik jangka panjang anak-anak. Kesejahteraan ekonomi. Pendidikan STEAM mencakup nilai dari prasekolah hingga tingkat pasca doktoral dan pengaturan pembelajaran formal dan pendidikan informal. Aktivitas STEAM yang pertama, sains. Pembelajaran sains di sekolah untuk anak usia dini difokuskan pada pembelajaran mengenal diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Manfaat pembelajaran sains adalah 1. Belajar melakukan eksplorasi. 2. Belajar mengembangkan keterampilan. 3. Belajar mengembangkan rasa ingin tahu. 4. Belajar memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur, maupun fungsinya. Teknologi. Dalam pembelajaran anak usia dini, istilah teknologi mengacu pada penggunaan peralatan dan mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Contoh permainan teknologi untuk anak usia dini antara lain bermain perang gawai jadul, bermain game edukatif dengan menggunakan gawai, bermain dengan teknologi non-elektronik seperti gunting, gelas ukur, main pembangunan, balok set, atau Lego. Engineering. Engineering atau teknik adalah pengetahuan untuk mengoperasikan mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Kemampuan engineering anak usia dini meliputi kemampuan merangkai atau membangun suatu bentuk tertentu menggunakan berbagai media. Art merupakan kemampuan seni anak usia dini yang meliputi mengenal dan menunjukkan berbagai karya dan aktivitas seni seperti menggambar, melukis dengan kuas, dan melukis dengan jari. Matematika. Permainan matematika yang dapat dimainkan anak antara lain 1. Bermain ukur dan warna, bermain bentuk, dan bermain mengenal pola dan sebagainya. Pendekatan loose parts. Loose parts merupakan bahan-bahan terbuka, terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain, baik benda alam ataupun sintesis. Loose parts membantu anak untuk mengambil resiko, mengeksplorasi dan menyelidiki sambil terlibat aktif, sensorik, kolaboratif, dan bermain drama. Proses penggunaan loose parts mendorong anak untuk melakukan pengamatan dan penelitian akan benda-benda yang akan digunakan. Loose parts mendukung perkembangan pola pikir anak yang berbeda-beda dan unik. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pendekatan saintifik, STEAM, dan loose parts? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.